Akhirnya mereka ingin menyelesaikan masalahnya dengan bertarung. Mereka pun bertarung, dan Tang San selalu menekan Mubai dengan skill-skill uniknya dan membuat Mubai kewalahan. 力，这场比试是我输了，不过不和你好好较量一下。 Mubai langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya. Martial Soul-nya adalah tipe petarung harimau putih, dan ia telah mencapai level 37 dengan cincin ribuan tahun. Tang San pun seperti biasa mengeluarkan kekuatan jiwanya, yaitu rumput perak biru, yang telah mencapai level 29 dengan cincin ratusan tahun. Dan Tang San pun bisa mengimbangi pertarungan itu. Tetapi Mubai mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kekuatan jiwa harimau putih perubahan Fajra, dan Mubai memenangkan pertarungan itu. Mubai tahu bahwa Tang San dan Xiao Wu akan pergi ke Akademi Shrek, dan ia hanya menguji kekuatan Tang San dengan bertarung lawannya. Mubai pun pergi dan meninggalkan hotel itu. Tang San dan Xiao Wu pun mendapatkan kamar dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, Tang San dan Xiao Wu pergi mencari material untuk membuat senjata rahasianya yang sudah direncanakan ke sebuah toko. Dan ia pun menemukan material yang ia cari. Setelah itu, ia ingin membayar ke pemilik toko itu. Tetapi Tang San dipermainkan oleh pemilik toko dengan harga yang berubah-ubah, dari mulai harga murah dan langsung ke harga yang paling mahal. Tang San pun berniat pulang dan memantapkan material yang ia ingin dibelinya. Tetapi tiba-tiba pemilik toko seketika melihat sabuk hitam milik Guru Agung yang dikenakan oleh Tang San. Dan ia bertanya kepada Tang San dari mana asal sabuk itu. Tang San pun menjawab bahwa ia adalah murid Guru Agung. Seketika itu juga pemilik toko langsung memberikan material yang ia cari dengan cuma-cuma atau gratis. Tetapi Tang San tetap membayar dengan harga sewajarnya. Sepertinya pemilik toko ini akrab dengan Guru Agung. Dan beberapa waktu kemudian, Tang San dan Xiao Wu sampai di Akademi Shrek untuk mendaftar menjadi murid baru. Dan pada waktu pendaftaran, akademi ini hanya memilih orang-orang yang berkekuatan jiwa level 21 ke atas, atau mencari orang-orang yang berkekuatan seperti monster. Dan banyak yang tidak lulus dan mundur dalam ujian pertamanya. Di saat bersamaan ada wanita cantik yang bernama Rongrong yang mendaftar, dan penjaga pun kaget. Kekuatan jiwanya telah mencapai level 25 dan ia pun meloloskannya. Giliran Tang San dan Xiao Wu mendaftar. Ia pun kaget bahwa Tang San dan Xiao Wu telah mencapai kekuatan jiwa level 29. Ia pun dipersilakan masuk untuk seleksi babak selanjutnya. Di perjalanan, Mubai merasakan ada orang yang familiar dan ia kenali, yang kemungkinan dapat melengkapi martial soul-nya untuk berpasangan. 可一旦遇到，如果联手，自身武魂的实力就会成。 Sesudahnya di dalam akademi, mereka bertemu dengan seorang murid akademi yang bernama Oscar. Dia mempunyai kekuatan jiwa dengan martial soul support makanan yang berupa sosis, dan sosis itu dapat meningkatkan stamina dan mengobati segala luka fisik dan lain-lain. Di saat itu juga, Mubai kembali dan membawa seorang wanita cantik yang bernama Zuzu.
dan Mubai ingin mengantar mereka ke ujian selanjutnya. Tetapi orang-orang yang mendaftarkan diri protes. Kenapa ia tidak bisa ikut masuk ke akademi? Seketika itu juga Tang San dan yang lain menunjukkan martial level mereka masing-masing dan membuatnya mereka terdiam. 又一个29期，天哪，这是……你们还有意见吗？ Di selang perjalanan, Mubai bercerita bahwa Akademi Shrek hanya tersisa 3 murid saja karena seleksi yang begitu sulit. Sesampainya di ujian yang terakhir, ia dipertemukan dengan guru Shrek yang bernama Guru Zhao Wuji dengan kekuatan jiwa level 76. Dengan martial soul beruang madu, Tang San dan temannya pun diberi ujian untuk bekerja sama melawan Guru Wuji dengan waktu yang ditentukan. Dan ia pun merencanakan kerjasamanya dan memperkenalkan martial soul-nya masing-masing. 我叫唐三，弃武魂来引草，29级控制系战魂师。朱竹清，兽武魂幽冥灵吗？27级敏攻系战魂师。小五，兽武魂兔，29级强攻系战魂师。轻武魂七宝琉璃塔，26级辅助系气魂师。 Dan di salah satu dari mereka ada yang berkekuatan jiwa support, yaitu Rongrong. Ia mempunyai martial support yang paling kuat di benua ini. Dapat memberikan efek peningkatan kekuatan dan kecepatan sekitar 30%. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Mereka bertarung melawan Guru Wuji dengan bekerja sama. 今天好好陪你们玩。Tetapi Xiaowu dan Suzu terpental dan pingsan karena kekuatan dari Guru Wuji yang terlalu tinggi di atasnya. Dan Tang San pun sangat marah dibuatnya. Karena Xiaowu terluka dan pingsan, Tang San ingin bertarung melawan Guru Wuji sendirian. Dan ia langsung menyerangnya. Tang San pun mengeluarkan skill-skill dan senjata rahasianya untuk menghadapinya. Tetapi Guru Wuji susah dikalahkan. 这蓝银草的威力居然可以达到这种程度！ Dan membuatnya sangat marah. Tang San pun kewalahan. Dan dengan sangat terpaksa, Tang San mengeluarkan martial soul palu petir langitnya dan mengenai pas di mukanya. Walaupun Tang San memukul dengan tidak kekuatan penuh, tetapi Guru Wuji kesakitan dan mengaku kalah karena banyak jarum beracun yang masuk ke dalam tubuhnya. Tang San pun meminta maaf dan mengeluarkan semua jarum yang ada di dalam tubuh Guru Wuji. Di saat itu juga, Oscar mengobati dengan sosis andalannya. Dan mereka pun resmi menjadi bagian murid Akademi Shrek. Singkat cerita, Guru Wuji sangat kesal dengan kejadian di saat ujian bertarung melawan Tang San. Ia merencanakan dengan membalas dendam. Namun seseorang mendengar hal tersebut dan memanggil namanya agar keluar dan bertemu dengannya. Di saat bertemu, Guru Wuji dengan pedenya ingin melawannya. Tetapi sosok misterius itu langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan cincin roh yang begitu banyak dan berwarna merah. Itu artinya ia seseorang tingkat Daulau atau tingkatan paling tertinggi di benua ini. Guru Wuji pun keringat dingin dan bingung dibuatnya.
Ia pun hanya pasrah, dan pria misterius itu adalah ayah Tang Shan, yaitu Tang Hao. 到底是谁？既然来了，Ia hanya ingin memberikan pelajaran kepadanya. Di saat itu juga, kepala sekolah pun datang. Ia bernama Flander. Ternyata ia pemilik toko pada waktu Tang Shan membeli materialnya. Ia sebelumnya ingin membantu guru Wuji, tetapi ia malahan tunduk kepadanya. Karena ayah Tang Shan terlanjur marah dan guru Wuji pun jadi bulan-bulanan dan dihajar habis-habisan oleh Tang Hao. 手吧！ Dan ia belum mengerti apa kesalahan yang dibuatnya, sehingga menyinggung perasaan orang yang bertitel Daulo itu. 你明白了吗？不是，昊天面下之天。 Sesudah puas menghajar guru Wuji, ayah Tang Shan membisikkan kepada guru Wuji kesalahan yang dibuatnya. Guru Wuji pun akhirnya tahu apa kesalahan yang dibuatnya. Tang Hao pun pergi sambil memberikan pesan kepadanya. Cerita part 2 pun bersambung.